Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di depan saya ada kulkas Polytron satu pintu. Nah, untuk kulkas Polytron satu pintu ini, dia lampunya hidup, mesin kompresor juga hidup. Dan ini untuk kulkasnya kadang dingin, kadang juga tidak, ataupun kadang mencair ya di bagian evaporator. Nah, ini kita akan coba cek ya. Dan untuk video yang kemarin untuk kulkas ini memang sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Itu mesin kompresornya macet, kemudian saya jumper menggunakan 3 kabel, itu berhasil. Nah, kemudian saya tes setelah kulkas ini udah beku dan dingin, ini otomatis mesin kompresor mati. Nah, setelah matinya di sini mesin kompresor dia nggak mau hidup kembali teman-teman. Jadi untuk mesin kompresor ini tidak mau hidup kembali ketika mesin kompresor sudah mati. Sekarang kita akan coba cek ya. Kita akan coba cari tahu di mana letak kerusakan dari kulkas ini. Kenapa bisa seperti ini? Ini pelan-pelan. Oke. Oh, ini volt, ini kita arahkan ke ampere ya. Oke, sebentar. Untuk ampere di sini 0,6. Artinya standar ya, normal seperti biasanya. Tapi kenapa untuk kulkas Polytron satu pintu ini ketika sudah nyala seperti ini, kemudian hidup, udah dingin, kemudian nanti setelah dingin baru mati, mesin kompresor ini nggak mau hidup kembali. Nah, sedangkan untuk mesin kompresor ini ketika dinyalakan itu suaranya agak kasar, jadi seperti shaker kocak lah kayak gitu teman-teman ya. Di video saya sebelumnya udah saya bahas tuh seperti itu. Nah, untuk ampere 0,6 nggak ada kenaikan, 0,6. Kemudian untuk filter di sini hangat ya, semuanya seperti normal, sama seperti kulkas biasanya ya, normal, nggak ada kebuntuan ya. Kalau ciri-ciri kulkas buntu kan mesin kompresor ini hidup tapi di bagian bodi kulkas itu terasa dingin, atau di bagian kondensor ini dingin, apalagi di bagian filter ini dingin banget ya. Nah, untuk suara mesin kompresor yang perlu kita curigai ya, ini suara mesin kompresor itu agak keras, agak kenceng ya, suaranya kasar, seperti seperti gesekan antara stang share ya, biasanya seperti ini. Nah, ini ada beberapa penyebab sebelum saya memvonis bahwa ini mesin kompresor yang rusak. Yang perlu kita cek yaitu di bagian spool mesin kompresornya. Apakah di bagian spool mesin kompresor ini ada penurunan atau tidak? Kalau misalkan ada penurunan, otomatis untuk mesin kompresor ini ketika mati dia nggak mau hidup kembali. Kadangkala mesin kompresor ini harus dingin terlebih dahulu, baru mesin kompresor hidup kembali. Kadang untuk mesin kompresor ini perlu kita jumper terus. Nah, banyak tuh yang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, "Bang, kenapa kulkas saya itu ketika sudah hidup kemudian mati dia nggak mau hidup kembali?" Coba kalian cek di bagian spool mesin kompresornya, apakah ada penurunan atau tidak ya. Tapi kalau misalkan ada penurunan, udah pasti spool mesin kompresornya. Nah, yang kedua di sini kita akan coba cek di bagian oli ya, pelumas. Di bagian pelumas bisa saja mesin kompresor ini kekurangan pelumas atau kekurangan oli, sehingga untuk mesin kompresor ini panasnya terlalu berlebihan ya. Jadi untuk di bagian shaker dia nggak terlumasi oleh oli kompresor sehingga bisa macet teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, untuk suara dari mesin kompresor ini kenapa bisa seperti ini? Ya, itu bisa dikarenakan stang share yang udah mulai aus ya, sehingga mesin kompresor ini terdengar suaranya agak berisik. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat ya nggak ada masalah, ini masih tetap 0,6. Nah, 0,6. Kalau misalkan buntu otomatis nggak bakalan bisa dingin, tapi untuk kulkasnya ini masih bisa dingin normal seperti biasanya. Tapi ketika suhu udah mulai dingin, dia mati dan nggak mau hidup kembali. Oke, jadi pertama yang kalian harus cek itu di bagian pengaturan suhu atau yang disebut dengan termostat, teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba lepas. Waduh, banyak airnya di sini. Kita akan nah rata-rata untuk pengaturan suhu ataupun termostat biasanya kalau misalkan rusak ketika kulkas ini sudah sudah dingin, otomatis mesin kompresor itu kan istirahat ataupun mati. Nah, ini biasanya hidupnya lama atau mesin kompresor nggak mau hidup kembali. Nah, sampai-sampai di bagian evaporator ini mencair semuanya. Tapi untuk kerusakan dari termostat ataupun pengaturan suhu ini lama banget ya. Jadi nggak cepet rusak lah. Jadi lama kalau misalkan ada kerusakan di bagian termostat. Itu ya jarang banget ya kerusakan di bagian termostat. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan termostat ini rusak ya seperti itu tadi. Kemudian mesin kompresor juga nggak bunyi cetak-cetik ya di bagian overloadnya, dan juga tidak panas ya, artinya ya otomatis mati karena nggak ada setrum. Nah, kemudian kalau misalkan ini masih berfungsi dengan baik, yaitu tadi kalian harus cek di bagian spool mesin kompresornya, teman-teman. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Sekarang saya akan coba matikan untuk mesin kompresor ini ya. Kemudian kita akan coba ukur berapa nilai dari spool mesin kompresor ini. Oke ya, saya matikan. Seperti biasa, kita lepas dulu untuk overload dan juga relay. Oke, sudah terlepas. Oke. Kita akan ukur ke 3 pin ini, teman-teman ya. Ini saya coba perdekat. Nah, ketiga pin ini kita arahkan ke ohm. Sekarang kita akan coba ukur yang bagian atas dengan yang sebelah bawah. Nah, seperti ini. Ini terukur berapa? 4,4. Kemudian yang selanjutnya di sini kita ukur juga. Tadi itu runningnya ya. Oke, sebentar. Oke, di sini 16 masih kategori aman ya. Itu 16. Kemudian kita ukur juga RS nya 61, berarti benar ya. Ini 44 tambah 16, jadi 6 ya. Nah, jadi di sini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah untuk di bagian spool mesin kompresornya. Kemudian kita bisa cek juga untuk relaynya. Ini relay, kadangkala untuk relay ini memang dibilang rusak ya bisa juga, dibilang enggak juga masih berfungsi ya.
Kita cek aja seperti ini. Oke, masih nyambung. Kita lihat, kita buka ya. Kita buka seperti ini, kita congkel. Oke, untuk di bagian bimetal kita lepaskan aja seperti ini. Ini panas banget. Ini nggak ada masalah sebenarnya sih. Tapi ya siapa tahu kita akan coba ganti yang namanya relay. Karena pernah dulu udah diganti relay dari tokoan, dia sama kasusnya itu sama seperti ini. Nggak mau hidup kembali. Oke, nggak ada masalah. Ini untuk overload juga nggak ada masalah, dan ukurannya juga sesuai 1/8 ya untuk kulkas satu pintu. Sekarang ini saya akan coba ganti dan saya akan coba nyalakan kembali. Oke, jadi ini penggantinya ya. Ini saya ada 3 kabel. Tapi tetap ya, meskipun ada 3 soket, tetap kita yang pakai yang sini. Oke, kita pasang kembali. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, ini saya akan coba jelaskan kembali. Biasanya kalau misalkan sirkulasi kurang lancar, dia harus tunggu beberapa sampai 10 menit teman-teman ya. Tapi kalau sirkulasinya lancar di bagian pipa kapiler, biasanya cukup 5 menit baru dia nyala kembali. Sekarang saya akan coba untuk nyalakan. Oke, ini mesin kompresor bisa nyala. Tapi suara dari mesin kompresor sangat kencang sekali ya, sangat keras. Nah, seperti ini. Ya, angkatan pertama dia keras banget suaranya. Dan untuk ampere sama 0,69. Oke. Jadi banyak penyebabnya teman-teman ya. Kalian harus cek satu persatu, apalagi di tegangan voltase listrik, karena ini yang paling utama. Oke. Ini kita cek untuk tegangan voltase listrik. Ini yang paling utama ya. Mau kulkas kalian baru, tapi kalau misalkan tegangan voltase listrik nggak bagus, percuma. Nanti cepet rusak untuk kulkasnya. Kalian bisa cek. Oh, bentar. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, seperti ini harusnya. Oke, kita cek ya. Untuk tegangan voltase listriknya di sini itu 210. Ya 200 lah. Anggap aja 200. Ini masih kategori masih aman ya. Jadi bisa juga dikarenakan relay bisa, kemudian bisa juga dikarenakan oli yang kurang teman-teman ya. Ya bisa juga penyebab bunyi seperti ini kekurangan oli juga bisa. Jadi solusinya ini kita akan coba dulu untuk ganti relaynya. Kemudian kalau misalkan kita harus menghilangkan suara dari mesin kompresor ini, solusinya ya kita ganti olinya terlebih dahulu, baru isi freon dan kita coba. Jadi seperti itu ya.
apakah masih bunyi atau tidak. Nah, yang penting kalau misalkan bunyi seperti ini sih nggak masalah sebenarnya teman-teman ya. Tunggu rusak aja dulu untuk mesin kompresornya. Nah, biasanya kalau kekurangan oli itu panas dari mesin kompresor ini berlebihan. Biasanya rata-rata 80 derajat sampai 100 lebih ya. Nah, kalau misalkan kita tes panasnya itu normal atau enggak, kita cukup kasih air aja di atasnya di sini. Kalau misalkan sampai cepat hilang ya untuk basahnya airnya, itu biasanya dia panasnya berlebihan. Tapi kalau misalkan kita tetesin air nggak cepet hilang untuk airnya, yaitu masih kategori aman. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman info tutorial kali ini. Siapa tahu ini ada kendala yang sama, kalian bisa cek terlebih dahulu untuk tegangan voltase listrik. Harusnya tadi cek tegangan voltase listrik ya, karena untuk tegangan voltase listrik di sini aman ya, nggak perlu, jadi saya cek di akhir video ya. Oke, jadi seperti itu, kalian bisa cek, bisa analisa terlebih dahulu apa penyebabnya. Jangan sampai salah untuk menganalisa kerusakan pada kulkas. Nanti kalau misalkan salah, yang ada tambah rusak ya. Oke, mungkin itu aja untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.